Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pau. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, mari bersama-sama kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara-saudara, dalam ibadah kita pada kali ini, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Patimang yang ada di samping kanan saya pada saat ini. Selamat malam Bapak Pendeta, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, salam sehat Pak Pendeta. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya sehingga hambanya boleh dimungkinkan saat ini untuk bersama-sama dengan kita dalam ibadah kali ini. Dan juga dalam puji-pujian kita saat ini akan dipimpin oleh kedua teman-teman pemuda, ada Neng dan juga Ella. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sekalian yang baru pertama ikut dalam ibadah saat ini melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pau, kami mengucapkan selamat bergabung bagi kita sekalian, dan bagi kita yang sudah setia mengikuti ibadah ini, jangan jemu-jemu untuk terus bersekutu melalui persekutuan ini. Kiranya kita senantiasa menikmati persekutuan di dalam kasih Kristus. Informasi dari kami, Lentera Malam Jemaat Rantai Pau saat ini, bahwa ibadah kali ini tidak dilakukan secara live streaming karena sesuatu dan lain hal, sehingga ibadah kali ini direkam beberapa hari sebelumnya. Saudara-saudara, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan satu pujian, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Selamat beribadah. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah dan juga semua pendengar Lentera Malam Jemaat Rantai Pau. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji dan syukur
kepadamu pada malam hari ini. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Berikan hikmat bagi kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan dengarkan, kami renungkan, betul-betul menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita akan bersama-sama baca dari 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengenai kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini diberikan satu tema, Engkau Tuhanku dan Allahku. Kamu mau puangku sia kapenombangku. Bapak Ibu Saudara, baik di zaman Yohanes maupun di zaman sekarang ini, banyak orang-orang percaya menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Allahku. Tapi satu pertanyaan kritis malam hari ini, bahwa betulkah Yesus sudah dijadikan Tuhan, sudah dijadikan Allah di dalam hidupmu, di dalam hidupku? Artinya, menjadikan Dia, menjadikan Yesus, sudahkah menjadi teladan, sudahkah menjadi tujuan hidupmu? Ini satu pertanyaan penting. Banyak orang percaya di provinsi Asia Kecil ini disesatkan dalam sebuah pengajaran yang palsu mengenai tidak dibutuhkannya hidup kudus, hidup yang sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, hidup yang terpisah dari dosa. Bisa kita bayangkan di pasal yang ketiga 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 12. Kita bisa baca firman Tuhan. Dia dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Anak-anakku, janganlah biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa.
Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita bahwa sangat firman Allah saat ini mau mengajak setiap orang percaya supaya betul-betul kembali membedah kehidupan rohani persekutuan kita. Apakah betul-betul Yesus benar-benar sudah menjadi Tuhan? Sudah menjadi Allah dalam hidupmu, dalam seluruh aspek kehidupanmu? Tentu kita tidak akan mengkotak-kotakkan Yesus itu menjadi Tuhan nanti di hari Minggu, nanti di kumpulan rumah tangga, nanti di persekutuan-persekutuan doa. Tetapi firman hari ini mau mengajak kita sesuai dengan kalender gereja atau raja, bahwa betulkah Yesus sudah benar-benar menjadi Tuhan dan Allahmu? Melalui pengalaman Yohanes, ada dua hal yang ditekankan dalam bacaan kita. Bagaimana menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Yohanes secara jelas menjelaskan sebagaimana menjadi pengalaman ketika dia berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mempengaruhi kehidupan Yohanes, mempengaruhi bagaimana pikirannya, mempengaruhi penglihatannya, bahkan pengalaman hidupnya, membaharui budi, bahkan iman percayanya. Ada beberapa pokok penting. Perjumpaan itu disebut Yohanes sebagai persekutuan atau rekonsiliasi antara menyatunya roh Yohanes, roh orang percaya dengan roh Allah sendiri. Terjadi rekonsiliasi. Persekutuan itu digambarkan seperti persekutuan antara Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus di ayat yang ketiga. Persekutuan itu menurut kesaksian Yohanes berbicara tentang kehidupan yang kekal. Hidup kekal itu tidak lain adalah Yesus sebagai firman yang hidup. Bapak Ibu bisa bandingkan di Yohanes 1 ayat 1, ayat 4 sampai 5 dan ayat 14. Saya baca sedikit di Yohanes 1 ayat 1, ayat 4 sampai 5 dan ayat 14. Firman Tuhan katakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jikalau Yesus sendiri firman yang hidup, itu berarti persekutuan dengan Yesus adalah persekutuan dengan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal hanya dapat kita peroleh melalui iman percaya kita kepada Kristus. Orang yang memiliki keyakinan, iman percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang selalu menjalin persekutuan dengan Dia. Di ayat yang ketiga, persekutuan dengan Yesus dikatakan di ayat yang keempat, membawa persekutuan sukacita yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena Yesuslah kebenaran, Yesuslah kesempurnaan. Ketika terjadi rekonsiliasi, terjadi persekutuan yang akrab roh kita dengan Allah sendiri, maka ini menjadi persekutuan yang membawa sukacita, kemuliaan yang dialami oleh Yohanes dalam bacaan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana kita menjadikan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai 10. Firman Tuhan secara tegas menegaskan, Bapak Ibu Saudara, satu perbedaan penting antara hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang. Itu sangat berbeda. Hidup dalam terang itu digambarkan dengan Yesus yang adalah terang. Tetapi hidup dalam kegelapan digambarkan dengan iblis di ayat yang ke-5.
Firman Tuhan hari ini mau menegur kita, mau menyapa Bapak Ibu, pendengar yang ada di rumah maupun di mana saja berada, bahwa sebagai orang percaya yang seringkali berkata, saya hidup bersekutu dengan Tuhan. Tetapi betulkah persekutuanmu adalah persekutuan yang betul-betul membawa sukacita? Suka adalah kegembiraan, cita adalah rasa, artinya rasa yang betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mengapa hal ini saya katakan? Saya sendiri sebagai hamba Tuhan mengalami hal tersebut. Pernah Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa saat teduh saya setiap jam 3 subuh. Ketika itu malam harinya ada percekcokan antara anak saya dengan anak pertama dengan kedua. Sempat saya melerai. Tapi kemarahan saya abaikan saat itu. Ketika anak-anak sudah tidur, saya terabaikan dengan persoalan itu. Nanti jam 3 subuh. Saya mengatur weker saya. Mengatur jam weker saya untuk setiap jam 3 subuh. Itu volumenya full. Tetapi duniawi, amarah, membuat saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Membuat saya tidak mendengarkan weker yang saya sudah setel. Pengalaman saya bisa menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin di rumah, mungkin ada kita yang bergumul karena penyakit, bergumul karena masalah-masalah, bergumul karena suatu pergumulan keluarga kita, pergumulan karena masalah rohani kita, pergumulan karena doa-doa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menyapa hari ini. Bersekutu dengan Allah berarti bersekutu dalam terang Allah, dikatakan dalam ayat 5-10. Persekutuan dengan Allah berarti kehidupan di dalam terang Allah, di ayat yang kelima. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-6. Kita tidak melakukan kebenaran. Allah adalah terang. Karena itu kegelapan tidak menguasai terang itu. Orang percaya kepada Allah adalah orang yang harus juga hidup dalam terang kasih Allah. Yohanes dalam bacaan firman Tuhan menjelaskan bahwa terangan dan gelap tidak pernah bersama-sama. Demikian juga dengan kebenaran Allah dan kegelapan dunia ini. Hidup dalam kegelapan atau dosa dan kesenangan yang amoral, orang semacam itu tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Mereka tidak dilahirkan dari Allah. 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan di situ berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Satu perenungan Bapak Ibu dan saya di rumah dan sekarang ini. Kita tentu dijamah oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana pengalaman persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi itu, jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia, dikatakan dalam ayat yang ke-7, Dia ada dalam terang, maka kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus di sini Bapak Ibu Saudara menyucikan kita dari segala dosa di ayat yang ke-7. Mereka yang mempunyai persekutuan dengan Allah mengalami kasih karunia Allah, hidup kudus di hadapannya. Hidup dalam terang berarti mempercayai kebenaran Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, serta berusaha sungguh-sungguh dan terus-menerus oleh kasih karunia-Nya untuk mematuhi firman itu dalam perkataan dan tindakan sehari-hari di ayat 7. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, firman Tuhan jelas menekankan bahwa kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Yohanes menggunakan kata benda dosa dan bukan kata kerja untuk menekankan dosa sebagai sifat dasar dalam tabiat manusia. Yohanes dengan berargumentasi terhadap mereka yang menegaskan bahwa dosa tidak ada sebagai sifat dasar atau kuasa dalam tabiat manusia. Atau mereka yang mengatakan bahwa perbuatan jahat itu sebenarnya bukan dosa. Ajaran sesat ini masih ada bersama sekarang ini di dalam mereka yang menyangkal adanya dosa dan yang mengertikan kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan. Bandingkan Roma 6
ayat 1. Orang percaya harus sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa tabiat dosa selalu mengancam hidup rohani setiap individu. Dan mereka harus mematikan tabiat itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Tuhan, untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Jika kita mengaku dosa seperti dalam ayat yang ke-9, maka Ia adalah setia. Yesus adalah adil. Dia adalah setia, mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, Bapak Ibu. Orang percaya harus mengaku dosa, karena seringkali kita mengabaikan. Sebagaimana pengalaman saya dalam hidup rohani di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak beban-beban kita. Mari mengoreksi hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau betul-betul kita ingin mengoreksi hidup secara betul-betul persekutuan kita dengan Tuhan, maka tentu kita harus hidup di dalam terang itu sendiri, di dalam Yesus itu sendiri. Berbahagialah kita sekalian. Tuhan memberkati saudara. Jadikanlah Yesus menjadi Tuhan. Yesus adalah Allah dalam seantero hidup Anda, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, Dialah firman yang hidup, Dialah kebenaran, bahkan Dialah terang yang sudah datang ke dunia ini, membawa kita dari kegelapan, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan bersama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara, tugas kita saat ini ialah menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, melalui perkataan bahkan segala tindakan kita kepada semua orang yang kita jumpai. Sehingga semua orang menjadi percaya, bahkan mengakui dengan mulut mereka sendiri, bahkan dengan iman mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang sejati. Demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya pada kesempatan dalam persekutuan kita pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan saat ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan keluarga, Amin. Terlebih dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita mendengarkan satu pujian, Yesus padamu ku berserah. Perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu
Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun semua pendengar yang boleh mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Kami menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Dan kami memohon urapan kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh membedah hidup rohani baik secara individu maupun persekutuan. Banyak kami sebagai orang yang percaya menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Tetapi benarkah menjadi pertanyaan kritis bagi kami? Betulkah Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kami? Tuhan, kami mengaku, sungguh ketika kami diperhadapkan dengan beban-beban kehidupan, mungkin di sana ada kegagalan dalam usaha, mungkin di sana ada karena pergumulan penyakit, mungkin di sana ada pergumulan masalah keluarga, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan karena anak-anak kami, pergumulan karena keuangan kami, membuat kami tidak menjadikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami melalui firman Tuhan hari ini untuk menjadikan Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tuhan melalui keuangan kami, Tuhan melalui masa kehidupan hobi kami, Tuhan melalui pekerjaan kami, Tuhan melalui usaha kami, Tuhan di setiap bidang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu setiap saat. Ajar kami untuk membangun satu persekutuan yang benar kepada-Mu. Sebab Engkau rindu dan teramat rindu supaya kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau membuka tangan bagi setiap orang yang penuh dengan beban. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Yesus adalah Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah setiap pendengar yang boleh mendengar firman-Mu hari ini. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan, penata layanan yang meliput Lentera Malam ini. Tuhan urapi dengan hikmat-Mu, diberikan kekuatan dan berkat dari Allah. Kami berdoa bagi setiap pendengar yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Jamahan Tuhan, Tuhan menjamah di setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu, orang tua kami, para lansia, orang muda kami, anak-anak sekolah minggu, pemuda, PWGT, kaum bapa, siapapun kami mohon urapan dan otoritas Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Kami adalah bejana tanah yang mudah rapuh dan pecah. Tetapi dengan urapan Tuhan, memungkinkan kami, sekalipun mudah rapuh dan pecah, tetapi kami bejana yang berharga di mata Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan berkati kami, setiap pendengar yang boleh mendengar firman Tuhan. Demikian juga dengan seluruh majelis gereja dan jemaat Tuhan yang ada di Rantai Pau ini. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami dalam menghadapi, mempersiapkan ujian mereka, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, berikan hikmat kepintaran bagi mereka, agar melalui kuasa Tuhan, mereka menjadi anak-anak kebenaran. Kami juga berdoa yang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi seluruh penata layanan, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi yang terlibat dalam acara Lentera Malam sepanjang malam ini, baik penyanyi, baik host, baik saudara-saudara kami yang meliput. Berkati Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik yang ada di NTT sana, baik yang ada di Jawa Timur oleh karena gempa bumi. Biarlah Tuhan para korban berikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga kami satu dengan yang lain boleh membantu, mendoakan, memberikan penguatan satu dengan yang lain. Terpuji nama-Mu, berkati kami sekalian. Ini doa kami, ini pengharapan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini.
Kiranya persekutuan yang boleh kita alami pada malam hari ini senantiasa membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan membuat kita terus bersemangat untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dalam ibadah saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Dan juga bagi Bapak Pendeta dan rekan-rekan sekalian yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, diucapkan terima kasih. Kiranya kita semua tetap semangat, tetap setia untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Juga kami terus mengingatkan kepada kita sekalian, jangan lupa mengikuti ibadah selanjutnya pada hari Jumat yang akan datang pada jam 7:30 malam. Saudara-saudara, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita sekalian. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti